kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini, karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Sebelum kalian menonton video pada channel ini, jangan lupa di-subscribe serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, karena Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang terpanggil dan dipilih Engkau, bagi kami yang mengasihi Engkau. Tuhan, malam hari ini seluruh kami yang hadir di dalam acara Voice ini, kami ingin satukan hati kami. Kami ingin berdoa minta belas kasihan-Mu Tuhan untuk Ibu Teti Lasya Tan Subay yang Engkau izinkan melewati proses tumor pankreas. Tuhan, kami tidak tahu apa rencana-Mu bagi kehidupan beliau, tapi satu hal kami tahu, bahwa Engkau tidak pernah merencanakan hal-hal yang salah dalam kehidupan setiap anak-anak. Karena itu malam hari ini kami minta belas kasihan-Mu ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan itu, kami minta ya Tuhan, Kau berikan kesembuhan bagi Ibu Teti. Kalau Engkau menyembuhkan istri hamba Hana ya Tuhan, Engkau menyembuhkan istri dari Pak Paul Lianto, Ibu Ani. Malam hari ini kami juga minta kesembuhan yang sama Engkau berikan bagi Ibu Teti ya Tuhan, karena kami tahu keluarganya masih membutuhkan dia. Pak Julius masih membutuhkan pendampingan daripada beliau. Malam hari ini kami berdoa sekali lagi, meminta mujizat kesembuhan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa biarlah damai sejahtera Allah melampaui akal Tuhan turun di dalam kehidupan keluarga ini, dan secara khusus untuk Pak Julius Tan Subay yang hadir bersama-sama dengan kami. Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera Allah Tuhan turun dalam keluarga ini. Karena firman-Mu mengatakan, Engkau katakan bahwa penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian, tapi melalui penyakit ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadikan iman ini bagi setiap kehidupan kami, dan secara khusus bagi Pak Julius Tan Subay. Dan kami akan melihat Tuhan, bagaimana proses perjalanan bersama Engkau, sehingga melalui penyakit ini Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur, berterima kasih untuk Voice Department Tuhan, sebuah departemen yang telah bertumbuh bersama-sama Fullgasol sejak awalnya Tuhan. Bersyukur, berterima kasih untuk kepemimpinan Pak Ruslan Wongso beserta seluruh tim daripada Voice ya Tuhan. Kami boleh melihat tangan penyertaan Tuhan ada di dalam departemen ini Tuhan. Bersyukur Tuhan Kau terus memakai keberadaan departemen ini, majalah ini Tuhan. Karena kami tahu melalui majalah ini begitu banyak orang yang telah diselamatkan. Bukan saja itu Tuhan, begitu jutaan orang dikuatkan melalui kesaksian anak-anak. Karena itu kami dedikasikan malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Setiap pembicaraan dari Voice ya Tuhan, teman-teman yang akan berbicara Engkau urapi. Hamba secara khusus berdoa memberkati seluruh tim Voice, mulai daripada National Vice President kami Pak Fidel Tandiari, Pak Ruslan sebagai National Director daripada majalah Voice, bahkan seluruh tim Tuhan, sampai baik yang di regional maupun sampai di chapter-chapter ya Tuhan. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan, khususnya di dalam saat-saat seperti ini Tuhan. Engkau pagari mereka dengan malaikat-Mu yang berpasukan, dengan tembok api-Mu ya Tuhan, supaya tidak ada satupun dari mereka, keluarga mereka terdampak oleh virus COVID-19. Bahkan aku berdoa ya Tuhan, ketika mereka melakukan tugas mereka, membawa kabar baik melalui majalah Voice ini Tuhan, Engkau bukakan tingkap-tingkap surgawi untuk memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Bahkan apa yang belum pernah mereka lihat, apa yang mereka
belum pernah dengar, bahkan apa yang belum pernah timbul dalam hati mereka ya Tuhan, Engkau berikan di masa ini Tuhan, supaya setiap kami Tuhan, setiap mereka yang berjalan telah melakukan pekerjaan ini Engkau berkati, karena firman-Mu mengatakan bahwa jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Malam hari ini sekali lagi hamba pertaruhkan ya Tuhan sisa waktu dari voice meeting malam hari ini, bukan saja secara nasional akan akan terus mengalir sampai di chapter-chapter ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkati malam hari ini. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi setiap kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Hai pria-pria terbahagia di dunia. Majalah Voice lahir pada tanggal 27 Desember tahun 1952. Diawali oleh Thomas Nickel, menyerahkan percetakannya untuk mencetak majalah Voice atas berita Tuhan agar tersebar sampai ke seluruh dunia. Edisi pertama lahir di bulan Februari tahun 1953. Di Indonesia, majalah Voice terbit perdana di tahun 1983 hingga tahun 2020. Sebanyak 145 edisi sudah terbit. Visi majalah Voice adalah sebagai alat yang menyertai semua member untuk membebaskan pria-pria terbelenggu di marketplace. Tuhan menjamah dan memulihkan hidupnya. Banyak perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi atas kehidupan beliau dan juga keluarga beliau. Saya perkenalkan Pak Ferry Gregorius. Hai Pak Ferry, apa kabar? Ya bro, sebelum saya perkenalkan dulu, nama saya Ferry Gregorius. Saya sekarang berasal dari chapter Sunter Regional DKI 1. Kapan pertama kali Pak Ferry bisa mengenal FGBMFI? Mungkin melalui wadah ini ya Pak? Coba bisa sedikit ceritakan Pak. Nah, ketika pada saat itu saya jauh dari lingkungan Tuhan dan dari Tuhan, akibatnya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan. Nah, saya berdoa kepada Tuhan sebagai tadi bahwa saya mau mempunyai komunitas yang bisa menguatkan saya. Saya berdoa dan Tuhan menjawab doa saya melalui seseorang yang mau
saya merasa bahwa ini majalah bagus sekali gitu loh, memberikan kesaksian kepada kita bahwa saya merasa bahwa saya itu nggak ada apa-apanya ketimbang kesaksian yang berada di dalam voice ini, seperti itu. Dan itu akhirnya saya lihat di halaman terakhir ada nomor telepon dicantumkan dan saya telepon ke nomor tersebut. Dan akhirnya saya dikenalkan oleh Pak Peter pada saat itu untuk bisa bergabung di Center Sunter. Iya. Betul, Pada waktu itu ketika dikirimkan itu Pak Ferry kenal nggak sih sama orangnya itu? Lucunya sekali setelah saya bergabung dengan Full Gospel, majalah tersebut sudah tidak datang lagi ke kantor saya. Artinya orang tersebut sudah tahu bahwa saya sudah bergabung dengan Full Gospel. Jadi kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada siapapun saudara yang di luar sana yang sudah bersusah-susah untuk mengirimkan majalah Voice ini ke saya sehingga saya bisa bergabung di Full Gospel khususnya di Sunter. Pak, tidak kenal orang itu tapi bisa dijamah melalui majalah suara atau majalah Voice, luar biasa Pak. Pak Ferry kan sampai hari ini nih tertanam di wadah FGB Mentai. Apa sih yang membuat Pak Ferry tertarik? Terus perubahan apa yang signifikan yang terjadi? Saya lahirnya dari Full Gospel, ya dari majalah Voice ini. Nah, ketika saya bergabung dengan Full Gospel, saya mulai lagi belajar berdoa, belajar Alkitab bersama teman-teman. Nah, satu hal yang membuat saya tetap sampai sekarang tetap di Full Gospel adalah kesaksian yang hari demi hari itu menguatkan iman saya gitu. Karena apa? Saya merasa bahwa saya cengeng. Ini masalah saya kok gak ada apa-apanya ketimbang kesaksian atau masalah yang dihadapi oleh teman-teman yang lain. Dan satu hal yang saya ingat adalah bahwa yang saya selalu ingat adalah Full Gospel adalah sebagai bengkel buat pria-pria, di mana bengkel ini akan memberikan kita servis kita hari demi hari. Yang terakhir adalah majalah Voice ini. Kita berharap majalah Voice itu tetap bisa menjangkau, bisa menjadi wadah buat teman-teman untuk mencari jiwa melalui wadah Full Gospel dan kesaksian di majalah Voice. Itu aja sih. Thank you Pak Ferry buat kesaksiannya yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Saya akan tutup. Kiranya kita semua harus dikuatkan di dalam Tuhan. God bless you. Jangan lupa jempolnya guys. Terus semakin banyak jempol, semakin like, semakin bagus. Ayo guys, tekan like-nya sekarang guys. Salam departemen bagi kita semua FGB Men. Be strong. Be strong in the Lord. FGB Men. Pertama-tama saya Fidel Tandiari izinkan menyampaikan kepada semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Saya mau menyampaikan satu apresiasi bahwa acara yang dibuat pada malam hari ini yang tentunya digagas oleh Pak Ruslan dan Pak Joni, saya ingin memberi satu apresiasi luar biasa dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyelenggaraan Voice Gathering pada malam hari ini. Dan oleh karena itu, untuk memulai perpenuhan ini, kita berdoa bersama. Bapak yang Maha Baik, kami bersyukur ya Tuhan, untuk acara Voice Gathering pada malam kami semua, dan lewat acara ini, begitu banyak berkat yang boleh kami terima, khususnya yang boleh kami juga laksanakan dalam penjangkauan jiwa melalui Voice. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, permenungan dari Tuhan, dan menjadi kekuatan bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan amin. Teman-teman yang berbahagia, saya mengambil satu keyakinan bahwa kalau ada Voice Gathering di jelang sisa waktu kita 3 bulan menjelang akhir dari kepengurusan ini, maka saya percaya bahwa Tuhan juga memberi kita ikhtiar, memberi kita pemikiran, pasti juga akan ada Airline Live Gathering. Kalau ada Airline Live Gathering, maka tentunya juga ada TNT Gathering, ada. Dan pada malam hari ini, saya sekali lagi ingin mengapresiasi kepada Pak
Ruslan dan Pak Joni atas acara yang spektakuler pada malam hari ini. Waktu yang di 20 menit dan saya coba membawakan dalam permenungan yang singkat, tapi sedapat mungkin kita bisa melihat bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama saudara-saudara. Diambil dari Markus 10, 43 sampai 45. Markus 10, 43 sampai 45. Saya bacakan teman-teman semua ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. 45 saudara, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman semua, para peserta Voice Gathering yang berbahagia di seluruh tanah air, saya menyimak secara sederhana dari apa firman tadi. Saya mau mengatakan bahwa jabatan nasional Vice President Departemen, jabatan Direktur Departemen, jabatan Deputy Departemen, dan jabatan-jabatan kita yang ada di FGBMFI sesungguhnya hanyalah merupakan tingkatan organisasi semata. Saya ulang saudara, hanya tingkatan organisasi semata. Hanya di dalam wadah organisasinya kita kenal itu. Tetapi tahukah saudara bahwa sesungguhnya kita ini yang telah mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin, baik di Voice maupun di tempat-tempat yang lain di FGBMFI, sesungguhnya pada hakikatnya kita adalah pelayan. Saya ulang saudara-saudara yang terkasih, bahwa di dalam mengambil posisi saya sebagai NVP Departemen, saya sebagai Direktur, entah di regional mana, sebagai Deputy dan sebagai tingkatan apapun, itu hanya dalam batas ukuran tingkatan organisasi semata. Tetapi yang menjadi pokok di dalam diri saya, kita semua berada di FGBMFI, sesungguhnya kita ini adalah pelayan Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih, kalau kita adalah pelayan Tuhan, berarti kita ini adalah hamba Tuhan. Nah kalau kita adalah hamba Tuhan, maka segala pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan, dikerjakan sebagai seorang yang menghamba. Amin saudara-saudara. Oleh karena itu, saya terlalu percaya semua kita yang ada di sini memahami kodrat posisi kita sebagai hamba Tuhan. Dan posisi-posisi di dalam organisasi itu sebatas pada proses menjalankan roda organisasinya. Tetapi hubungan kita adalah hubungan dengan Tuhan sebagai hamba. Saya beberapa bulan lalu terkejut dengan satu ungkapan dari teman-teman kita juga, saudara. Dia katakan tugas saya akan segera berakhir dan saya akan segera melakukan pertanggungjawaban kepada pimpinan, atau itu maksudnya di situ barangkali kepada regional presiden, saudara, kepada presiden, saudara-saudara ya. Nah, saya beritahu itu tentu sah-sah saja secara organisasi. Tetapi pada malam hari ini ayat dari Markus 10, 43 sampai 45 ini kita diingatkan bahwa pertanggungjawaban yang utama adalah pertanggungjawaban seorang Fidel kepada Tuhan, pertanggungjawaban seorang Pak Ruslan kepada Tuhan, pertanggungjawaban seorang Pak Joni kepada Tuhan, pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Karena kita adalah pelayan, saudara. Saya mau menyatakan berterima kasih dan memberi apresiasi
sekali lagi untuk voice saya yakin berjalan dan mengenal posisi-posisi seperti ini. Nah, yang saya katakan tadi, saudara, pelayan adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan di dalam mengenal firman, mengenal juga Tuhan. Saya kutip satu, saudara, di dalam Markus 16 dikatakan apa, saudara-saudara? Siapa yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Satu, ia harus memikul salibnya. Kedua, dan mengikut aku. Dan saya yakin kita semua on the track pada ketiga ketentuan ini. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam bacaan adalah percakapan antara Yakobus, Yohanes, dan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, kalau engkau menyangkal diri, engkau harus memikul salib dan mengikut aku. Mengapa voice mengalami pertumbuhan dengan baik? Katakan demikian, itu karena kita semua yang ada di dalam boleh bersatu, memahami diri kita sebagai pelayan Tuhan. Sebab kalau kita sebagai pimpinan saja, kita amanatkan diri kita sebagai direktur, maka kita kerjanya adalah memerintah, saudara. Tapi kalau kita amanatkan diri kita sebagai hamba di dalam pelayanan ini, maka kita tentu harus dapat memberi job. Tentu kita semua adalah manusia. Dan saya percaya bahwa voice yang melakukan pada hari ini, voice gathering, itu juga bisa dilakukan oleh departemen-departemen yang lain. Dan di sini yang luar biasanya, di tengah-tengah jelang kita tinggal 3 bulan masa pelayanan kita di periode ini, di saat-saat terjadi situasi yang kurang baik, kita tidak bisa bertemu secara fisik, saudara, maka pada saat ini, pada malam hari ini, voice bisa tampil untuk mempersembahkan sesuatu. Apa yang dipersembahkan voice pada malam hari ini adalah His banner over us is love. Itu kepada Tuhan. Bahwa kita bisa satu, saudara, di dalam jumlah kita sekarang ini yang partisipan 135 orang. Kita bisa bersatu untuk bisa mensupport satu pekerjaan. Nah, teman-teman yang terkasih, tadi kita berbicara soal pelayan. Tapi di sisi lain kita juga berbicara sebagai pimpinan dari suatu departemen. Saya coba mengcombine, teman-teman. Saya coba untuk menggabungkan bagaimana sesungguhnya pelayan ini kita lihat dari satu bingkai sebagai pimpinan suatu departemen. Dan saya bisa balik, bagaimana pimpinan suatu departemen, kita semua ini saudara-saudara ya, yang maksud sini, untuk berada di dalam citra dirinya sebagai pelayan Tuhan. Tapi saya kembali kepada departemen kita. Saya cerita dulu soal organisasi untuk kita mengingatkan kita semua saudara-saudara. Yang pertama, teman-teman yang berbahagia, kita mengerti bahwa strategi nasional FGP MFI saat ini adalah 7 strong 6 strategi. Itu yang pertama. Saya percaya bahwa 137 orang yang ada saat ini tidak ada yang tidak paham 7 strong 6 strategi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam departemen kita kan mengenal ada 4 departemen yang merupakan fungsinya dia di dalam ini adalah sebagai movers. Saya ulang ini, saudara, dari apa yang sudah kita ketahui. Movers sebagai penggerak. Dari 4 departemen ini, dia saling mengisi satu dengan yang lain. Dan kita bersyukur bahwa jelang 4 tahun koordinasi kebersamaan dari 4 departemen movers ini adalah begitu baik dikatakan. Nah, 4 ini dia itu disupport, saudara. Disupport juga oleh 4 departemen yang kita katakan dia departemen dalam support. Yaitu apa, saudara? Pertama, sosial. Yang kedua, communication. Yang ketiga, MPD. Yang keempat adalah hospitality. Mari kita lihat kerjasama dari 2 kelompok besar ini, saudara. Yang pertama, saya kembali ke support, saudara. Support di sini ada sosial, ada communication, ada MPD, ada hospitality. Karena dia merupakan support, dia bersentuhan soal interaksi dengan dunia. Saudara bertanya, kenapa bisa? Nanti kita
lihat bersama saudara. Kita kembali dulu ke movers. 4 movers apa tujuannya? Yang pertama, national department. National department ini ada di nasional. Regional department ada di regional. Kalau dia prayer, ya ada national prayer. Kalau dia regional, ya ada di regional. Tetapi tugas daripada departemen prayer adalah tugas hakikatnya saudara. Ya, saya ambil intisarinya saudara. Sesungguhnya tugas yang utama dari departemen prayer adalah melayani orang-orang untuk intim dengan Tuhan. Jadi, dengan Tuhan. Apa itu intim dengan Tuhan? Dia melayani. Jadi hakikat pelayanan dan pimpinan ini saudara, ini menjadi sinonim, menjadi satu. Jadi di dalam departemen prayer, ending point kita, akhir dari itu semua. Apa yang kita rancang saudara, apa visi misi yang kita emban, tugas terakhirnya adalah melayani orang-orang agar orang itu pun, member itu pun intim dengan Tuhan. Maka kalau demikian, tidak ada orang departemen prayer lagi yang tidak intim dengan Tuhan. Kenapa demikian saudara? Karena bagaimana mungkin dia bisa melayani orang menjadi intim kalau dia sendiri masih terlalu jauh saudara. Saya sendiri masih terlalu jauh saudara. Perhatikan baik-baik. Satu program yang luar biasa adalah Faith Comes by Hearing. Oleh karena itu, maka program ini, Faith Comes by Hearing ini saudara, merupakan program inti yang harus betul-betul dijalankan. Bukan hanya prayer, tetapi seluruh departemen menjadi satu saudara. Saya bersyukur malam hari ini, tadi saya menyampaikan WA kepada semua pribadi-pribadi departemen, supaya kita sama-sama ada pada malam hari ini, dan saya melihat hampir semua departemen, nasional departemen ada, direktur dan deputi, dan saya sampaikan terima kasih atas bersama kita. Sekali lagi, departemen prayer melayani orang-orang untuk intim dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, departemen Erlengriff. Departemen Erlengriff di sini juga adalah pelayanan. Melayani orang-orang untuk mengenal dirinya sebagai pelayan, untuk pergi dan menghasilkan jiwa. Ending point itu saudara. Maka kalau ada chapter yang tidak berjalan, salah satu yang memberi andil adalah RPN. Sungguh-sungguh di satu daerah menjadi begitu sehat, salah satu yang memberi andil adalah RPN. Oleh karena itu, maka pergerakan Airline Lift ini tidak boleh vakum. Dia akan berjalan terus, dan saya berterima kasih kepada Pak Joni Maliangan dan Pak Hardi dan seluruh deputy bahwa terus mensupport kegerakan-kegerakan walaupun lewat Zoom untuk hari-hari terakhir. Yang ketiga, saudara, adalah TNT. Departemen TNT. Nah, Departemen TNT ini juga adalah melayani orang-orang. Semua berawal dengan kata pelayanan, saudara. Itu mengenal cara pelayanan yang sebenarnya, yang berkenan di mata Tuhan untuk dapat mencapai pengenalan akan Kristus. Teman-teman semua, di situ ada dua yang masuk. Yang pertama dulu, bersaksi. Kesaksian tadi begitu memberkati kita, begitu memberkati saya. Kalau itu kesaksian yang memberkati kita, maka saya katakan TNT di regional itu berjalan dengan baik, Pak. Itu satu. Yang kedua, ternyata itu dilakukan secara Zoom, saudara, secara video, saudara, direkam dulu lewat video. Ini berarti apa? Ada kreasi. Kalau ini ada kreasi, saudara, maka itu masuk di dalam second law. Nah, kalau begitu siapa bagiannya di kreasi? Adalah communication dan IT. Berarti communication dan IT di regional teman kita tadi itu bekerja dengan baik. Dia mensupport TNT sehingga terjadilah suatu kesaksian yang baik. Saya terlalu percaya bahwa kita semua, bahwa di hari-hari 3 bulan lagi kita ini sama-sama berada, teman-teman semua. Dalam 3 bulan ini kita boleh melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dan berkenan di mata Tuhan. Itu 3 hal. Departemen
departemen TNT. Dan yang terakhir, saudara, adalah departemen voice. Nah, di empatnya ini, saudara, adalah movers. Dia harus mampu bergerak. Kalau dia tidak bergerak, maka terjadi diam. Anggap ya, empat yang ada di sisi kanan saya, di tangan sini saya ini, saudara, itu social, communication, MBD, dan hospitality. Ini berfungsi mensupport. Tapi kalau yang mau disupport sendiri, vakum, tidak terjadi apa-apa, saudara. Kita lihat sosial. Sosial melakukan, orang sangka, orang mengatakan, wah, ini departemen sosial kok sifatnya kayak dunia ya. Dia buat kerjasama dengan Palang Merah, nah dia buat apa itu, saudara, Tagana, dan lain sebagainya. Kalau kita bertanya seperti ini, saudara, maka mungkin orang itu belum menangkap bahwa departemen ini adalah supporter. Dia support supaya terjadi kegerahan, ada massa yang bisa diangkat, saudara, dan dari situ ada kegerakan dari empat departemen ini. Begitupun dengan hospitality, begitupun dengan communication, dan begitupun dengan MBD. Nah, saudara, kita kembali pada voice. Departemen voice sendiri, teman-teman yang terkasih, adalah melayani, tugas akhirnya adalah melayani orang-orang untuk mengenal siapa pribadi Yesus. Dan ini dikerjakan secara silent. Ini dikerjakan tanpa berkata-kata. Ini dikerjakan lewat tubuh, saudara. Dan sekali Bapak melangkah, sekali saudara melangkah, pemenangan jiwa-jiwa itu bisa menjadi saudara. Karena lewat tubuh ini. Ada yang mengatakan, aduh, kurang afdol rasanya kalau kita membaca voice saja. Orang ini harus kita gugah secara lebih jauh lagi, tentu benar. Tetapi yang paling utama, case yang pertama, bahwa lewat voice, lewat majalah voice ini, saudara, tadi Pak Ardian, National President kita, sudah menyampaikan lewat opening speak tadi, saudara, bahwa voice adalah wadah kesaksian. Dan itu benar, saudara. Lewat voice ini, kita bisa membawa orang, saudara, untuk mengenal siapakah Tuhan. Saya melihat kesaksian-kesaksian di dalam voice, belum ada yang membanggakan diri. Kesaksian-kesaksian di dalam voice, semuanya adalah mengarah kepada bagaimana kebesaran Tuhan di dalam melakukan mujizat. Maka, sekali lagi, bahwa ini harus dijaga. Setiap kesaksian-kesaksian yang ada, yang diagungkan, yang ditinggikan hanyalah Tuhan sendiri. Maka voice ini bisa dikatakan sebagai jembatan pengantara. Lantas bagaimana pekerjaan Departemen Prayer, RLMIS, TNT, dan voice? Tempat ini menjadi satu, Pak. Menjadi kita rukun bersama dalam bekerja. Prayer ada, RLMIS ada, TNT ada, voice ada. Dia berirama, seharmonis dia. Berirama dalam menjalankan tugas ini. Maka sekali lagi, di akhir permenungan pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan dan mengajak kita semua, khususnya teman-teman semua yang ada pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita tidak melihat waktu kita, tapi kesempatan untuk 3 bulan ini, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa itu yang terbaik? Apakah jumlah? Ya juga. Apakah jumlah yang membaca ini voice harus banyak? Benar juga. Tapi yang paling utama adalah maksimal. Kita berfungsi sebagai pimpinan dan sebagai pelayan. Saya ulang, saudara. Jadi kata kunci, kita maksimal sebagai pimpinan Departemen Voice dan sebagai pelayan Tuhan. Kiranya permenungan pada malam hari ini, Pak Ruslan, Pak Joni, dan luar biasa berdua. Kalau luar biasa saja dari saya, akan kita tidak tahu bagaimana luar biasanya juga Anda di mata Tuhan. Dan saya percaya bahwa apa yang telah kita buat pada malam hari ini merupakan kelanjutan terus. Dengan acara malam hari ini, maka semakin banyak orang esoknya akan mengenal voice secara lebih baik, isinya, dan bisa menjadi kesaksian diri kita masing-masing. Terima kasih untuk semua peserta. Selamat mengikuti voice gathering. Saya atas
atas nama pribadi, maupun atas nama seluruh teman-teman di departemen, kita semua mensupport dan mendukung untuk National Department Voice. Kiranya kita semua diberkati segala pelayanan kita, dan hanya Tuhan yang melihatnya. Dan oleh karena itu, sekali lagi kita jalankan 3 bulan ini. Firman berkata, ada waktu siang kita bisa bekerja, dan ada waktu malam di mana kita tidak bisa bekerja lagi. Tuhan berkati. Amin. Jangan lupa jempolnya guys. Terus semakin banyak jempol, semakin like, semakin bagus. Ayo guys, tekan like-nya sekarang guys. Thank you buat penghargaannya Pak Rustan, Pak Joni. Sebenarnya kita terpikir jual di Shopee dan di Tokopedia karena awalnya sih putus asa, kita mau apakan nih Voice gitu kan. Tapi puji Tuhan dengan terbeban di Voice, karena awalnya banyak member-member DKI 4 yang kita tangkap dari Voice gitu. Salah satunya mungkin ada waktu itu kita lagi donor darah, kita kasih Voice, besoknya datang di chapter, dan sekarang puji Tuhan dia sudah menjadi wakil presiden chapter. Mungkin di slide saya bisa dibantu Pak. Oke, ya ini salah satu kenapa saya terbeban Voice. Ini Voice harus sampai pada tangan orang-orang yang membutuhkan dan yang memang sedang putus asa, berbeban berat dan letih lesu. Karena kita di DKI 4 benar-benar terbukti gitu loh. Dari ini yang tengah nih foto ini Pak Joni nih menyerahkan Voice waktu donor darah DKI 4. Yang sebelahnya lagi ini dia datang ke chapter pertama kali, kita serahkan Voice. Dan yang sebelah kanannya lagi yang rame-rame, dia berdiri di sebelah presiden chapter, jadi wakil presiden chapter gitu. Terus mungkin untuk e-commerce-nya ke Tokopedia, ke Shopee, saya bekerja sama dengan Andreas bisa ikut bagian menjelaskannya. Silakan Pak Andreas. Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat semuanya, pria-pria paling bahagia di dunia.
Ya, jadi saya udah ngerancang ini. Jadi ini, selain yang dipaparkan oleh Pak Eko Hadrian tadi, ini kita juga lihat kalau dari 1963 sampai sekarang ini kita selalu offline. Jadi barang datang di satu tempat, terus kita tanya ke orang-orang ini gimana, kapan mau diambil, terus kalau misalkan dia mau dikirim Gojek, kita bantu pesanin gitu. Nah, akan tetapi selain itu juga kita juga kadang-kadang kan bawa ke tempat meeting kita, terus kita bagi-bagiin. Tapi sekarang ini kita tahu kalau bentar ya, kalau 3 bulan belakangan ini terjadi coronavirus, dan kita benar-benar terhalang untuk bertemu dengan member-member kita. Nah, pertama kita lihat lagi, ini tuh sebagai disaster atau miracle gitu loh. Kita harus adaptasi gitu di tengah pandemi ini. Kita nggak bisa ketemu dengan member-member, kita lakuin Zoom meeting. Nah, gimana dengan voice? Menurut saya ini adalah sebuah miracle. Kenapa? Kita bisa nge-boost jual kita bukan buat ke orang kita saja, tapi buat ke orang lain. Bayangin kalau misalkan saya punya teman si B, B, gue punya sesuatu buat lu, nanti siang datang ya, itunya sesuatunya. Oh ya udah, kita bisa pakai fitur Tokopedia, kita bisa pakai fitur Shopee untuk dikirimin ke dia langsung tanpa bayar, tanpa dia bayar. Ini link-linknya saya buka aja ya, bentar ya. Nah ini, aduh, kelihatan ya, ini di Shopee ya. Ya, ini di Shopee nih. Saya udah masukin kayak gini nih. Jadi kenapa saya ada 100.000, 52.000, terus ini edisinya. Nah, jadi untuk memberikan pelayanan yang maksimal, dalam artian itu kita kan pastikan mau dong gratis ongkir. Nah, di Shopee ini sampai 5 bulan ke depan itu lagi ada gratis ongkir, yaitu dengan belanja minimal 50.000 kita sudah bisa mendapatkan gratis ongkir. Tapi itu pengiriman 3-4 hari. Nah, ini buat yang di Shopee. Ini udah ada tokonya, udah siap. Ini prototype sih, tinggal ganti-ganti semuanya bisa. Terus ada lagi, satu lagi di Tokopedia. Kalau Tokopedia itu namanya itu udah FGBMFI. Ya, ini saya udah bikinin. Ini nggak kelihatan yang di Shopee-nya sama yang di Tokopedia-nya nggak muncul di screen. Oh, nggak kelihatan. Ya, nggak apa. Gimana ya? Oke, nggak apa. Andres. Nggak apa, lanjut aja. Lanjut aja, bro. Oh iya ya. Ya jadi sih intinya kalau cari di Tokopedia namanya FGBMFI, itu di caps lock semua. Itu udah ada satu tokonya. Nanti di situ udah ada 4 nih, voice edisi 143, voice edisi 142, ya masing-masing itu ada yang 25 piece, ada yang 13 piece. Nah, untuk yang di Tokopedia ini kita udah ada fitur gratis ongkir juga, walaupun belum di-approve, maksimal harusnya besok atau lusa gitu kata Tokopedia-nya gitu. Kalau di Shopee tinggal search aja voice edisi 142 atau voice edisi 143 gitu. Iya. Ya. Jadi itu sih. Oke, thank you. Jangan lupa jempolnya guys. Terus semakin banyak jempol, semakin like, semakin bagus. Ayo guys, tekan like-nya sekarang guys. Berikut.
Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. FGB Man. Thank you. Pertama-tama saya mau ucapin buat Pak Ruslan sama Pak Joni yang sudah mengadakan acara Gathering Voice pada malam hari ini. Saya juga mau berterima kasih. Kalau selama ini dari nasional ini kita juga disupport ya. Saya sering bertukar pikiran dengan Pak Joni mengenai ide dan konsep bagaimana kami bergerak menghasilkan Voice ini. Saya juga bersyukur kepada Tuhan Yesus dan juga kepada leader saya, Pak Acan dan juga Pak Erianto yang telah mempercayakan kami untuk bisa melayani sebagai direktur Voice saya dengan wakil saya. Sebelum nanti saya bercerita tentang apa yang kami lakukan, program yang kami lakukan, saya harus akui bahwa program-program yang kami lakukan selama ini tidak lepas, saya harus akui tidak lepas daripada kesatuan hati dan kebersamaan dari setiap leader bahkan member untuk boleh mendistribusikan Voice. Saya harus akuin ini. Saya memberikan apresiasi kepada wakil saya, Cesi Pasulta, dan juga di setiap RT ada Voice Chairman-nya juga, nanti bisa diperkenalkan oleh wakil saya. Saya berterima kasih atas mereka semua, karena saya percaya bahwa sebagus apapun program yang kita pikirkan dan kita buat, kalau tidak ada kesatuan hati, tidak ada kebersamaan, maka tidak ada yang bisa berjalan dengan baik. Maka saya harus akui bahwa ini semua adalah kerjasama seluruh tim di regional DKI 5. Thank you. Jadi sebenarnya program yang kami lakukan sih banyak ya. Di tahun kemarin ketika kita memikirkan beberapa program, bagaimana nih cara mendistribusikan Voice dengan baik. Program-program sebelumnya tuh yang biasanya kami lakukan itu kan biasa kami menaruh nih di rumah sakit, di restoran, ketika di stasiun, di bandara, dimanapun, atau bahkan biasa di chapter-chapter kita membagikan Voice. Tapi kami waktu itu kepikiran, ini bagaimana nih kalau kita ini lebih proaktif, yaitu kita ngejar nih, kita mendingan jemput bola nih. Akhirnya kita mengadakan Voice Campaign. Voice Campaign itu adalah hari di mana seluruh member di DKI 5 itu aktif bergerak membagikan Voice di tempat mereka masing-masing untuk orang-orang di sekitar mereka. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti apa nanti wakil saya Cesi Pasulta akan bisa menjelaskan. Silakan Cesi Pasulta. Ya, selamat malam brother semua. FGB Man, be strong in the Lord. Be strong in the Lord, FGB Man. Ya, selamat malam semua. Thank you untuk waktunya. Pak Ruslan, thank you, Pak Joni, dan brother semua ya. Ini aku mungkin singkat aja, mau jelasin bagaimana kita di Regional 5, apa sih yang kita lakukan buat di Voice. Nah, suara saya jelas ya, Bang Ken? Suara saya jelas ya? Aman, ya, brother, jelas. Ya, thank you, Pak Ruslan. Ya, jadi apa sih yang kita lakukan ya? Nah, mungkin ini aku jelasin dikit ya. Background-nya apa sih? Sebagai majalah Voice, sebagai publikasi reguler dari MFI, yang dimana isinya adalah kesaksian dari para brother, dari para pria yang bercerita tentang pengalaman hidup mereka dengan Tuhan. Saat ini sebenarnya kalau kita melihat outlook sebelumnya, aktivitasnya itu ada di member baru yang hadir, kita kasih Voice, lalu ada di rumah sakit, di restoran, tempat umum, penjara, dan lain-lain. Tapi sebenarnya setelah kita pikir-pikir, kenapa Voice ini harus menunggu gitu loh untuk diambil? Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita sebagai dari Regional 5 nih yang kalau kata babe-babe lebih banyak anak milenial ya, kita melakukan something different gitu. Dengan energi yang besar ini kita melakukan sesuatu, yaitu kita mau coba jemput bola. Seperti tadi Bang Ken udah jelasin. It's time to jemput bola. Dengan cara apa? Kita mau coba lakukan Voice Day Campaign. Voice Day Campaign. Voice Day Campaign apa yang kita lakukan? Voice Day Campaign adalah sebuah campaign di mana durasinya 1-2 hari ya. Siapa aja yang akan kita gerakan? Kita akan gerakan semua regional director di bawah under Pak Acan. Oke. Terus how? Voice campaign apa yang kita lakukan kita? Semua member akan move, akan bergerak dan akan membagikan Voice di tempat mereka tinggal. Misalnya member kita ada yang punya toko di apotek, mereka akan bagikan Voice dengan pelanggan mereka di apotek. Mereka akan bagikan Voice dengan toko di sebelah. Ada member kita yang kerja di bank.
dia akan bagikan dengan teller-teller, dia akan bagikan dengan orang-orang di luar yang datang dan hadir kerja di restoran juga bagikan seperti itu. Jadi tidak hanya menunggu voice untuk didatangin orang, tapi kita menggerakkan semuanya serentak. Di bawah komando Bapak kita Kennedy Chang, semuanya serentak dalam 2 hari, 1 dan 2 hari, itu membagikan voice terhadap orang-orang terdekat. Ini ada beberapa sedikit dokumentasi yang kita coba rekam. Sampai pegawai SPBU pun dikasih voice gitu sama Bapak Kennedy Chang. Iya, ini kalau lihat ini artis nih, artis. Jadi kita hampir di voice day itu siapa yang kita ketemu kita kasih voice. Jadi senjata kita ke medan perang, makanya saya bikin ilustrasinya medan perang. Senjatanya itu adalah buku voice. Kita ketemu siapa, kita lihat dia senyum. Kalau saya lihat orang dia senyum, saya senyum duluan, dia senyum, saya kasih buku voice. Saya rasa dia udah open untuk saya bisa kasih sesuatu. Dengan situ mereka tahu tentang organisasi kita, mereka tahu masih gimana. Nah, apa yang kita lakukan ini sebenarnya awalnya nggak gampang juga gitu. Tapi setelah kita dari tahun lalu ya Bang Ken ya, dari cuma 1-2 regional ikut, sekarang malah hampir seluruh regional kita lakukan. Dan bahkan kalau nggak voice day, mereka kadang tanya, kok nggak bagi-bagi lagi kayak kemarin ya voice-nya gitu. Nah, setelah kita coba membuat sesuatu yang berbeda di sini. Jadi bukan hanya ketika voice datang, presiden chapter biasa lemas, ya ditagih lagi nih, tapi enggak. Kita ada satu bikin gerakan yang dimana ini bisa mercik semangat baru buat para member supaya bisa sama-sama bergerak dan jadi bagian ya dalam organisasi ini ya. Bang Ken, ada yang mau ditambahin Bang Ken? Oke, thank you my brother Ceng. Jadi jadi ya sudah dijelaskan oleh brother saya Ceng, memang kita berbeban hati untuk kita mau bergerak proaktif untuk membagikan voice karena kita tahu bahwa voice ini benar-benar bernilai banyak. Kita percaya bahwa banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan melalui voice. Itulah iman kami di seluruh di DKI 5. Saya rasa ini karena durasi saya harus closing. Thank you sekali lagi buat semua yang sudah mensupport DKI 5, memberikan semangat dan juga kita di nasional juga selalu. Yes, buka apa ini? Mau perjamuan ya, Pak? Jangan lupa jempolnya guys. Terus semakin banyak jempol, semakin like, semakin bagus. Ayo guys, tekan like-nya sekarang guys. Selamat malam semuanya. Ya, FGP Man, be strong in the Lord. Saudara, saya ingin kesaksian bahwa puji Tuhan, saya untuk di Jalan Voice itu iklan itu boleh kata udah mulai dari tahun kapan ya, sejak saya bergabung kali ya, sampai sekarang itu iklannya nggak pernah berhenti di Majalah Voice ya. Dan pada waktu iklan di sana nggak tahu kenapa saya itu bisa menyantumkan nomor telepon ya. Sedangkan kalau saya lihat di iklan-iklan yang lain jarang orang menyebutkan nomor telepon ya. Dan nggak tahu kenapa saudara, pada waktu saya pelayanan ke Bandung ya bersama-sama Pak Dani Mande dan Pak John Thompson, setelah pulang itu nggak tahu waktu perjalanan pulang dari Bandung itu, untungnya sebelum sampai Kerawang ya, itu ada orang telepon, Pak bisa nggak mampir di Kerawang. Kok aneh ya, dalam hati saya kok pas kebetulan kok kita lagi pelayanan ke Bandung ya. Pak kenapa? Ya saya minta tolong dilayanin Pak bisa. Dalam hati saya nih, aduh ngapain ya? Aku nggak kenal ya. Dan Bapak gimana taunya? Ya saya tahu dari Majalah Voice dan di situ dicantumkan nomor telepon, hanya saya taunya Bapak. Nah, saya cerita sama Pak Dani Mandi sama Pak John Thompson, Pak gimana Pak? Yaudahlah kita samperin aja ya. Dan akhirnya saudara kita samperin, ternyata saudara saya samperin di penjara ya. Dan akhirnya saudara orang itu berkata, Pak
saya di penjara ini membaca majalah Voice ini, ya. Nggak tahu kenapa majalah Voice ini ada di penjara. Saya buka-buka, ternyata di sini saya setelah membaca yang tadi saya ingin mengakhiri hidup ini, ya, dan akhirnya saya tidak jadi mengakhiri hidup ini, ya. Dan puji Tuhan, Bapak bisa datang ke sini, ya, dan kita waktu itu kita berdoa, Pak John dan Pak Danimani dan saya berdoa untuk orang tersebut karena dia minta dikuatkan, ya. Dan itu bukan hanya di Kerawang aja, saudara. Saya juga pernah melayani juga sampai di Batam di penjara, ya. Karena di situ ada nomor telepon saya, ya. Ya, tapi puji Tuhan lah banyak suka dukanya, ya. Jadi pesan saya, saudara, Voice itu sangat luar biasa, ya. Kita nggak tahu, saudara, jatuhnya di tangan siapa. Dan pada waktu, saudara, Voice itu dibaca, ya, orang itu, Tuhan itu bisa menggerakkan, dan orang itu yang tadinya sedang mengalami keletihan, sedang mengalami kesusahan, ya, karena kesaksian kita, maka orang itu akan dikuatkan, ya. Jadi saya juga berharap juga, saudara, saya terus terang kalau majalah Voice ini, ya, kalau dulu, maaf saudara, saya seringnya, Pak, ada Voice berapa di National Board, saya tak beli semua. Karena saya, saudara, sering, ya, membagikan itu, saudara, di setiap apartemen saya bagikan semua. Kalau ada pertemuan donor darah di apartemen, saya bagikan. Kalau ada Natalan, saya bagikan. Pokoknya setiap kali acara apa, saya bagikan semua di apartemen. Bayangin, saudara, satu apartemen saya ada namanya di Gading Nias, itu 10.000 orang, saudara. Ya. Itu kan apa nggak luar biasa itu, saudara. Ada lagi yang apartemen yang di Green Lake itu. Saudara, nggak usah jauh-jauh, di apartemen, di lingkungan rumah kita juga bisa dibagikan semua. Kita jangan, orang itu yang sampai kita harus jemput bola, saudara, kita sebarkan. Saya percaya, saudara, ya, dengan Voice itu yang nggak seberapa, tapi jiwa orang itu akan diselamatkan, ya. Makasih, kira itu kesaksian buat bisa memberkati saudara sekalian, ya. Tuhan Yesus memberkati. Di dalamnya di kesaksian yang luar biasa. Ini tutorialnya kita bagikan tutorial bagaimana membuka e-voice-nya di aplikasi FGB MSA, ya. Ya, kita nyimak videonya.
memang timnya sudah baik ya dari awal saya masuk itu. Ya saya bersyukur sekali juga teman-teman mensupport juga. Yang saya lakukan yaitu kunjungan aja, sering ke chapter, ya mempromosikan, itu aja sih Pak, akan lebih. Ya, makasih Pak Bertos. Makasih Pak. Khususnya DKI 2. Namun satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan juga pada kesempatan ini adalah seperti yang tadi Pak Peter katakan, bahwa majalah Voice ini adalah salah satu fungsinya adalah memperkenalkan Tuhan Yesus secara silent kepada tentunya orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, itulah mungkin beban yang harusnya ada di dalam setiap kita untuk melaksanakan amanat agung yang Tuhan bebankan kepada kita. Dan untuk DKI 1, saya coba membuat suatu perpaduan antara orang yang mempunyai dana, orang yang mempunyai waktu, Pak Joni. Pak Joni? Ya. Dengar Pak Joni? Pak Joni? Iya. Dengar ya Pak Joni? Dengar Pak. Ya. Dengar ya. Jadi saya berusaha untuk memadukan antara orang itu. Antara orang yang mempunyai dana dengan orang yang mempunyai waktu. Orang yang mempunyai dana membeli semaksimal mungkin untuk majalah Voice, dan orang yang mempunyai waktu itu untuk berusaha mendistribusikan majalah Voice ini kepada ya orang-orang yang kira-kira bisa kita jangkau. Seperti yang biasa dilakukan adalah dengan masuk ke rumah sakit dan juga tempat-tempat yang lain yang kira-kira kita bisa jangkau. Itu mungkin Pak Joni. RGB Man, selamat malam Pak Ruslan, Pak Joni dan teman-teman. Bersyukur bahwa ternyata West 2 juga bisa 3 besar ya. Kami tidak nyangka sama sekali, tetapi kami bersyukur bahwa itu bukan kehebatan Direktur Voice-nya, tetapi semua kerjasama leaders dan juga semua adalah kerjasama daripada members FGB West 2 yang kami terus berusaha untuk mendistribusikan. Dan di sini pada kesempatan saya mau sampaikan bahwa memang suka duka selalu ada. Ya, di dalam distribusi itu pasti ada kendala dan sebagainya, baik di dalam banyak hal.
Tapi yang saya mau tegaskan di sini bahwa percayalah bahwa investasi kita, dana kita di majalah Voice ini tidak akan sia-sia. Oke, Tuhan Yesus akan memperhitungkan apa jerih payah kita. Tuhan akan memberkati dengan menggantikan dengan luar biasa. Jadi jangan khawatir, apa yang kita lakukan itu Tuhan memperhitungkan setiap jerih payah kita. Jadi jangan menyerah, kita terus melakukan bagian kita untuk mendistribusikan Voice. Percayalah, apapun yang kita, setiap saat bisa jadi majalah ini menjadi berkat buat orang lain. Demikian, dan saya mau katakan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami di US3 juga semua kerjasama dari regional US3 lah, kerjasama dari departemen-departemen, dan yang paling utama tuh di Voice Chairman setiap chapter. Kami bekerja sama Voice Chairman karena kita mengedukasi ke member bahwa setiap anggota member wajib membeli Voice dan mendoakan dan membagikannya sendiri. Jadi kita juga menjelaskan visi misinya Voice setiap chapter. Jadi puji syukur ya, ini adalah kerjasama tim gitu Pak. Oh, luar biasa ya. Terima kasih juga untuk Presiden kami, Pak Andreas, dengan segenap leader yang ada di Jawa Timur 1, terutama para RP-nya yang sangat banyak membantu untuk sosialisasi Voice ini. Jadi ini semua adalah kerjasama dari para leader, Pak. Juga kami bersyukur, kami selalu dimotivasi oleh senior kita ya, Pak Bernard yang kebetulan tinggal di Surabaya, demikian juga Pak Alex ya, dan Pak Andreas sendiri. Jadi setiap pertemuan kami selalu dimotivasi, selalu diingatkan untuk bagi-bagi majalah. Ya. Sudah Pak dari saya.
Kesempatan berikan kepada saya. Pada prinsipnya semua itu karena anugerah Tuhan buat tim, sehingga prestasi bisa kita kirimkan ke pusat ya. Jadi karena semua itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih. Pak Ruslan, Pak Joni, juga Departemen Pak Fidel Andre. Terima kasih. Saya saat ini ada di Sumba nih. Saya mengucapkan terima kasih. Puji Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan saja. Kita bekerja semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya semangat yang tinggi. Terima kasih.
Voice seluruh Indonesia, kemudian ada RP, ada member, kemudian ada officer yang ada di dalam acara Voice Gathering ini. Kiranya Voice Gathering ini dapat menjadi satu contoh buat regional dan bisa dilaksanakan di regional masing-masing. Kita bisa minat dan menaikkan semangat daripada member untuk bisa melakukan masalah. Terima kasih juga kepada Nasional Presiden kita Bapak Ari Tanto yang telah memberikan semangat kepada kita agar tetap mendiskusikan masalah voice dalam keadaan COVID-19 ini. Jadi semangatnya tidak bisa turun, tetapi harus terus mendiskusikan masalah voice. Nah, kemudian Nasional Vice President kita Bapak Fidel itu memberikan dorongan kepada kita bahwasanya walaupun hanya sisa 3 bulan, tetapi kita harus maksimal untuk mengisi masa jabatan kita ini untuk mendiskusikan voice. Ini luar biasa sekali. Dan award yang kita berikan ini sehingga bisa menjadikan semacam booster dorongan kepada regional untuk tetap stay tune walaupun di dalam kondisi pandemik ini. Tentunya award yang kita berikan itu ada kategorinya, ada dari OPLA, ada dari kreativitas, ada dari campaign, kemudian ada dari kesaksian, ada dari pembayaran. Nah, ini adalah semua yang dirangkum dan bisa dipakai oleh regional untuk menjadikan satu pola buat pengembangan majalah Voice di regional masing-masing. Dan harapan kami adalah nanti di setiap chapternya itu ada voice chairman yang bisa membantu untuk tetap memonitor majalah voice di setiap chapter untuk berhubungan dengan member, berhubungan dengan direktur voice ataupun PREP ataupun regional director di wilayah masing-masing. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua direktur voice seluruh Indonesia, tentunya dengan dukungan daripada regional presiden, juga national vice president masing-masing wilayah, dan tidak lupa juga kepada semua regional director, VREP, presiden chapter, dan semua member di seluruh Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya apa yang semua yang sudah dilakukan itu Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Setelah di acara ini, apakah Pak Ardian ada pesan khusus buat kami? Silakan Pak Ardian. Sekali lagi, seperti kata Pak Fidel, bahwa sebentar lagi 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, kita akan menyelesaikan periode kita 2016-2020. Izinkan saya dari hati yang paling dalam menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas hormat saya yang setinggi-tingginya untuk semua komitmen, dedikasi, sacrifice yang telah Anda lakukan di dalam melayani Tuhan melalui wadah yang luar biasa secara khusus majalah Voice ini. Majalah Voice adalah sebuah kesaksian hidup bagi mereka yang tidak bisa banyak berbicara, tapi ketika Anda membagikan majalah Voice, Anda telah mengabarkan Injil, dan Tuhan akan memakai selembar buku kecil ini untuk berbicara kepada orang-orang yang perlu diselamatkan. Majalah ini telah menyelamatkan banyak orang. Tetap semangat. 3 bulan ke depan, bahkan sampai Tuhan memanggil kita, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, khususnya melalui majalah Voice. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi Pak Ruslan Wongso, Pak Joni, dan seluruh tim Voice Department dan MVP-nya Pak Fidel. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan semua teman-teman yang menghadiri acara award achievement malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda, bisnis, keluarga, dan pelayanan Anda, sehingga melalui hidup Anda, melalui hidup kita semua, nama Tuhan dipermuliakan. FGB Man, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Ardian. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Baiklah, kita tundukkan kepala kita berdoa di tempat masing-masing. Tuhan Yesus, kami bersyukur acara ini berlangsung dengan lancar, Tuhan. Kami dari Departemen Voice tidak mampu membayar semua jerih lelah
daripada teman-teman kami yang ada di Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan berkat yang berlimpah pada semua direktur Voice dan seluruh jajarannya yang telah bekerja dengan keras untuk mendistribusikan majalah Voice. Amin. Biarlah Tuhan memberkati keluarganya, usahanya, pelayanannya, dan seluruh aspek kehidupannya. Tuhan berikan kami kekuatan 3 bulan ini untuk mengakhiri masa jabatan kami untuk selalu maksimal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kiranya rahmat Tuhan selalu baru menyertai kami. Rahmat yang baru menyertai kami. Kelebihan yang baru menyertai kami. Menuntun hidup kami di sepanjang tahun 2020. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya sama-sama katakan. Amin. Thank you, Pak.